Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan renungan kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami datang di hadapan-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Taruh rema-Mu atas kami, taruh hikmat-Mu atas kami, taruh pimpinan-Mu atas kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-23 sampai 33. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak mendengar itu takjub akan pengajarannya. Puji nama Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu pelajari Alkitab dengan benar, supaya tidak sesat. Sebelum jauh kita merenungkan firman Tuhan hari ini, sekali lagi kita akan mengulangi bacaan dari ayat yang ke-23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat. Jadi orang Saduki ini memiliki pendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Garis bawahi kata tidak ada kebangkitan. Lalu kita akan lihat ayat yang ke-28. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Ketika kita perhatikan ayat yang ke-23 dan ke-28, sepertinya sangat kontra. Yang pertama, orang Saduki, mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan. Dan ayat yang ke-28, mereka justru seolah-olah percaya akan hari kebangkitan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih orang Saduki ini? Ternyata orang Saduki itu adalah orang yang berasal dari golongan kaya. Mereka memiliki pengaruh, yang termasuk orang Saduki di dalamnya adalah para imam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-24 dan 28, orang Saduki ini sengaja membuat cerita tentang kebangkitan. Tujuannya, mereka ingin supaya jawaban Tuhan Yesus itu mengatakan tidak ada kebangkitan. Dan tidak hanya itu, pikir mereka, kalau Tuhan Yesus salah menjawab, pasti Tuhan Yesus akan dipermalukan. Jadi pertanyaan mereka itu bukan karena mereka sedang membutuhkan jawaban, tetapi pertanyaan mereka itu hanya menjebak Tuhan Yesus. Dan mereka sangat berharap Tuhan Yesus mengatakan
pendapat yang sama dengan orang Saduki, yaitu tidak ada kebangkitan. Kalau kita perhatikan, golongan orang Saduki ini termasuk di dalamnya adalah imam-imam. Kita tahu para imam ini adalah ahli kitab. Dia sangat mengerti tentang Alkitab. Dia sangat paham sekali. Tetapi sayangnya pengertian mereka tidak didasari dengan iman, dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Makanya mereka sangat tidak percaya tentang kebangkitan itu. Mari kita lihat jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-29. Di situ dikatakan Tuhan Yesus malah menegur mereka dengan kata, tak mengerti kitab suci. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu ini orang yang tidak mengerti kitab suci. Jawaban Tuhan Yesus ini benar-benar sangat dalam. Kalau saya berpikir orang yang tidak mengerti tentang kitab suci atau Alkitab, ini benar-benar sangat berbahaya dan bisa menyebabkan orang menjadi sesat. Nah, itu tadi tentang bagaimana orang Saduki mempertanyakan tentang kebangkitan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita belajar. Yang pertama, hati-hati dengan logika. Untuk mengerti tentang firman Tuhan, kita bisa memakai logika kita sendiri, tetapi kita tidak boleh sepenuhnya, bahkan cenderung bersandar kepada logika kita secara manusia. Seperti orang Saduki ini, mereka selalu mengartikan tentang kebangkitan dengan logika mereka. Bagi orang Saduki, hal kebangkitan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan sangat mustahil. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, termasuk tentang kebangkitan kelak yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan logika kita itu jadi penghalang untuk kita mempercayai kuasa Allah. Jangan biarkan logika kita itu membawa kita kepada pengertian-pengertian yang sesat, pengertian-pengertian yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi mulai hari ini kita mau belajar untuk menerima setiap pengajaran Tuhan itu dengan iman kita, dengan rasa percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengajarkan hal-hal yang buruk, tetapi semua yang diajarkan Tuhan adalah suatu kebenaran. Dan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang Saduki ini? Pemikiran duniawi bertentangan dengan pikiran Allah. Di ayat yang ke-30, Tuhan Yesus membetulkan pemikiran orang Saduki yang salah tentang kehidupan di surga. Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka, kepada orang Saduki ini, bahwa di surga itu tidak ada orang kawin dan dikawinkan, tidak ada pernikahan, tidak ada hubungan suami istri. Jadi jelas pertanyaan orang Saduki ini sangat tidak masuk akal. Kenapa mereka harus bertanya, di antara ketujuh pria ini, siapakah yang nantinya akan menjadi suami dari wanita ini? Padahal Tuhan Yesus sendiri menjelaskan, ketika di surga nanti tidak ada hubungan suami istri. Yang ada, hidup kita akan seperti malaikat. Jawaban Tuhan Yesus dengan kata seperti malaikat itu menunjukkan kalau malaikat itu benar-benar ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Saduki ini mengakui diri mereka itu adalah ahli kitab, tetapi mereka keliru mengerti isinya. Tuhan Yesus menolak ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan dengan mengutip Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Mari kita baca Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, di sini sangat jelas bahwa Dia atau Tuhan adalah Allah orang hidup.
bukan Allah orang mati. Bagi Musa, Allah itu adalah Allah yang hidup. Jadi Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang mati, dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya bahwa kematian itu bukan akhir dari hidup, tapi justru awal dari kehidupan yang sebenarnya bersama Allah ketika kita ada di dalam kekekalan. Dan kekekalan itu akan kita alami ketika kita meninggal dunia. Jadi sangat jelas bahwa kebangkitan itu ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali pemikiran kita secara duniawi itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan pikirkan, dengan apa yang Allah pikirkan. Pemikiran duniawi itu banyak sekali dipengaruhi dengan pengaruh dunia yang menyesatkan dan jahat. Makanya ketika kita mengartikan tentang kebangkitan, atau mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, kalau pikiran kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat daging atau keduniawian, kita tidak akan mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dari setiap kebenaran firman yang kita baca. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa mengerti tentang isi Alkitab, jelas sekali kita harus mengesampingkan pemikiran duniawi. Karena pemikiran secara duniawi yang cenderung bermain dengan logika itu sangat bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Isi Alkitab itu tidak bisa dimengerti dan dipahami dengan logika kita secara manusia. Karena pikiran manusia tidak akan sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Pikiran manusia itu terbatas, hikmat manusia itu terbatas, sedangkan hikmat dan pemikiran Allah tidak akan ada yang bisa menyelaminya. Kenapa pikiran manusia itu terbatas? Karena manusia itu masih cenderung hidup menuruti daging, bukan hidup menurut apa yang Tuhan pikirkan. Pikiran duniawi itu pasti akan berujung kepada maut. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika kita lebih memikirkan hal-hal yang duniawi, maka sadar tidak sadar itu akan merubah pola pikir kita. Akhirnya yang ada di dalam benak kita, di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang penting membuat kita senang. Akhirnya kita lupa untuk memberikan waktu buat Tuhan. Kita sibuk dengan apa yang kita kerjakan. Kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Dan ini nanti saya percaya ujung-ujungnya adalah maut. Karena kita tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang tidak intim dengan Tuhan, orang yang menjauh dari Tuhan, orang ini akan rawan untuk jatuh. Orang ini akan rawan untuk meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya orang ini akan meragukan apa yang menjadi kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga hati kita mau jaga pikiran kita. Karena betapa bahayanya jika orang Kristen itu tidak serius dalam memahami firman Tuhan. Mereka akan hidup dalam pikiran yang sesat dan akhirnya mereka akan meragukan kuasa Allah yang begitu nyata. Mari jangan tunda lagi. Ini saatnya kita kembali pada firman Tuhan dan jangan pernah ragu, jangan pernah takut karena kita sudah memiliki kepastian tentang masa depan dan hidup sesudah kematian. Tugas kita saat ini adalah tetap percayai apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena setiap pengajaran Tuhan ada kebenaran yang kekal. Setiap pengajaran Tuhan akan membawa kita untuk masuk di dalam kerajaannya. Setiap pengajaran Tuhan itu menyelamatkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu akan menolong kami ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkan tentang Engkau Tuhan. Sungguh, pikiran kami, akal kami
untuk mengerti maksud-Mu sangat terbatas. Untuk itu Tuhan, kami benar-benar mohon belas kasihan-Mu. Ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah Engkau di dalam hati kami Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang bergumul untuk keluarganya yang mulai menjauh dari Tuhan atau sudah jauh dari Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka. Orang-orang ini Engkau tangkap hati mereka Tuhan. Engkau pulihkan hati mereka. Pulihkan kembali kepercayaan mereka kepadamu. Sehingga mereka benar-benar boleh mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan kepada setiap kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat membawa kami masuk di dalam kehidupan kekal. Bersama dengan Engkau kami boleh mengalami kebangkitan kelak Tuhan, dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.